apa namanya kayak gitu, gimana sih? Iya, iya udah Jadi kan udah kelihatan polanya, udah kelihatan patternnya gitu. Jadi yang gue lihat bahwa kenapa bisa terjadi kegagalan atau kayak gitu dalam pernikahan, karena ya banyak orang pacaran tuh pakai kata-kata cinta itu buta gitu. Dan gue nggak percaya cinta itu buta. Cinta tuh melotot semelotot-melototnya. Lu lihat bener-bener gitu. Jadi jangan lu buta. Oh, gue cuma sayang, senang dibelai, senang ditemenin. Jadi bukan pakai kayak gitu. Nah itu yang menariknya gini, gara-gara dalam Alkitab itu nggak didikte cara-cara berpacaran, terus background berpacaran dan sebagainya. Makanya sekarang ini susah untuk kita describe soal pacaran biblical gitu. Soalnya gue yakin zaman itu juga apa ya? Mungkin nggak ada anak-anak setengah muda yang tanya ke Yesus, Guru, kalau masih pacaran boleh ciuman nggak gitu. Kayaknya Yesus juga enak gitu ya kalau misalnya denger yang kayak gitu. Jadi iya, Yesus juga kayak Petrus urus. Tapi namun itu nggak berarti bahwa apa namanya pacaran atau pernikahan itu something small, di mana ini bagian dari kehendak Allah dan rancangan Allah dan maksud kerajaan Allah, di mana dari seorang pasangan itu ada benih ilahi dan ada keturunan. Dan kalau kita lihat dari Alkitab, janji Tuhan kepada manusia awalnya bermula kepada keluarga, kepada Abraham nih. Dari Abraham mengalir ke Abraham, Ishak, Yakub dan jadi Israel. Jadi ikatan Tuhan kepada semua bangsa mulainya dari keluarga. Jadi mulai dari betul-betul dari family. Nah, ini sesuatu yang penting, tetapi sekarang itu family itu cuma dibalut nyaman gitu. Nah, ini yang jarang dibahas gitu. Dengar. Listen. Soalnya ingat, lembaga yang pertama Tuhan bikin bukan gereja loh, tapi keluarga. Yes. Di kitab Kejadian. Adam dan Hawa dulu Inul. Hawa. Sorry. Ada bisa tebel-tebel. Diciptain langsung kumisan. Mas Adam. Lu tau kan kayak aktor zaman dulu Adam Jordan, lu tau kan? Kelihatan umur kita ya. Iya, soalnya kan ketahuan. Soalnya gini, lu bayangin gak sih ada satu orang, ini bukan cuma satu, ada beberapa orang cerita sama gue. Mereka pas dari awal sudah melihat lakinya atau pasangannya bermasalah. Mereka ngomong sama orang tuanya, tapi orang tuanya bilang, kamu tetap lanjutin, karena undangan sudah disebar. Bagi gue, itu with all due respect, itu keputusan yang meleset sih. Ngerti gak sih? Lu mendingan malu beberapa bulan daripada lu malu seumur hidup. Betul, itu maksud gue. Ya, lu sekarang gini, kalau undangannya nggak jadi, malu nggak? Iya malu, cuma berapa bulan malunya. Orang kan juga abis itu juga lupa. Orang tuh bodo amat sebenarnya, Gen. Iya, daripada suami lu aib. Suami lu aib, hidup lu malu. Iya, lu seumur hidup. Sampai anak lu ntar ikutan kena, putri. Anak lu jalan nunduk, malu bapaknya. Iya, kayak anak bayi gitu. Jalan nunduk, malu bapaknya. Maksud gue, ini orang-orang nggak pernah ngerti hal ini, tapi hanya gara-gara mereka takut apa kata orang, ntar kata si tante Acung tuh gimana, ntar udah married, udah siap-siap, ntar kata orang gimana. Bagi gue, dia nggak ngasih duit aja kagak, gitu maksudnya. Ya, gini, some people always prepare, tapi mereka prepare cuma wedding. They never prepare for marriage. Yes. Mereka tuh, kalau tahu nggak, orang tuh kalau prepare buat wedding ya, Ger, gila. Dahsyat banget. Dahsyat banget. Prepare for wedding tuh bisa sampai setahun 2 tahun sebelumnya. Sempat ada orang plesetin coke bottle di booking gedungnya, kok batal. Sudah di booking gedungnya, kok batal. Kan bener banget.
Ya jadi gue please, orang harus ngerti bahwa wedding akan selesai dalam, kalau orang Batak katanya 7 hari 7 malam ya, marriage weddingnya. Tapi when wedding is done, marriage start. Jadi makanya gue tuh concern banget, Ger. Gue percaya gini, this is what I believe. Banyak orang anak-anak Tuhan bisa menyelamatkan Indonesia dengan cara mereka jadi ayah dan ibu yang baik, jadi suami dan istri yang baik. Iya. Karena kalau keluarganya baik, negara tuh bisa baik. Karena misalnya ya, Sal, lu tahu nggak bro, Apa? 95% lebih dari pelaku pembunuhan massal itu fatherless. Jadi mereka nggak punya ayah. Jadi betul-betul, dan lu kalau lu lihat statistik orang yang masuk penjara bahkan di Amerika gitu, model, nggak ada yang ngajarin, nggak ada yang disiplin dan sebagainya. Jadi walaupun menurut orang itu kayak oh cuma biasa, ya udahlah grow up, lu cuma broken home dan sebagainya. Walaupun kita misal lahir dari keluarga broken home, tidak berarti itu mendikte masa depan kita, bahwa masa depan kita akan punya broken home. Justru gara-gara mungkin kita lahir dari keluarga demikian, gara-gara keluarga kita nggak sempurna, kita mau keluarga kita sempurna nantinya, kita mau do our best. Nah, mulainya dari mana? Mulai dari pacaran. Nah, makanya definisi pacaran, gue pakai kayak mic ya. Nah, definisi pacaran lu dulu nih apa? Jadi dari definisi kan kita ngerti, karena bagi orang sekarang pacaran itu supaya ada yang nemenin saya, ada yang ngertiin saya, untuk menghibur saya. Nah, menurut lo gimana, bro? Nah, bahkan beberapa ada yang definisi pacaran biar bisa 4646 loh. Kasih, nggak banyak yang ngerti itu. Ya, ada yang ngerti guys, 4646 di sini guys? Ada yang ngerti? Ada yang ngerti? Yohanes 4 ayat 6. Iya, baca. Soalnya ada mereka cubut mantap-mantap dong. Jadi bagi gue, ini maksudnya apa sih? Dan makanya definisinya itu kita harus definisikan ulang. Kita harus lihat sebenarnya pacaran itu apa. Sebenarnya gunanya tuh apa. Posisinya itu di bagus. mana. Itu tuh daerah-daerah situ. Kita harus berangkat dulu kan. Mana definisinya? Mana? Oke. Dating, kalau bagi gue itu dua. Dating is about preparing. Satu. Kedua, dating is about knowing. Dimulai dari situ dulu. Gue sangat mempercayai, Ger, bahwa dating itu sebenarnya kalau di posisi, kalau misalnya ide dating tuh gue seperti gini. Lu punya teman banyak. Misal lu cowok, lu punya banyak teman perempuan. Ada satu yang lu tertarik secara perasaan, dan lu mau lebih concern kenal dia lebih. Dating tuh dimulai dari situ, menurut gue. Jadi maksud Tahu dulu nih orang, kayak pertama bagi gue gini, gue ngelihat dulu orangnya kayak ini orang menarik, dan habis itu gue PDKT sebentar. Jadi PDKT dulu gini, supaya bisa pacaran. Ya enggak, maksudnya gini, kalau misalnya gue mengenal itu tahap jadi lu kenal teman sahabat. Nah, pas lu sahabat lu mengenal. Nah, baru ketika lu mengenal dia, lu bukan kagum akan dia, tapi ngelihat dia cocok nggak kira-kira buat lu. Makanya definisi gua untuk pacaran adalah persiapan pernikahan gitu. Jadi persiapan membangun keluarga bahkan. Jadi definisi gua bagi pacaran persiapan membangun keluarga. Kalau lu belum siap membangun keluarga, lu belum siap menikah, jangan pacaran. Kalau definisi gua, lu mau temen, mau sahabat, mengenal. Nah, di situ mengenal, tapi nggak berarti semua orang yang lu pengen kenal lebih dalam lu pacarin dulu gitu. Jadi betul-betul kalau lu udah mulai pacaran, jadi lu jangan jual murah. Ketika lu udah mulai pacaran, lu udah mikir bukan cuma nikah, tapi lu udah mikir untuk membangun keluarga. Ini kira-kira si Haikal atau si Adul ini siap nggak untuk jadi ayahnya anak-anak gua? Si Gitu. Musdalifah ya, si Musdalifah. Nah, misalnya kayak gitu. Kalau yang gue lihat itu nggak salah. Tapi gue juga menemukan bahwa di banyak jalan, ya, di banyak jalan, walaupun kita persahabat sekalipun, kita nggak bisa sepenuhnya tahu apakah ini orang layak atau enggak. Jadi makanya kita ada pacaran juga. Tetap sambil kita di dalam pacaran, kita juga saling makin mengenal. Karena gue menemukan ada orang yang sudah pacaran 3-4 tahun, udah pacaran, lu bayangin, lu pacaran udah kayak kredit motor, tau gak sih? 2-3 tahunan gitu kan. Nah, udah sampai kayak kredit motor gitu, akhirnya putus. Tapi kalaupun putus, bagi gue, itu nggak apa-apa. Karena berarti
itu dating